Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 10 November 2021. Jumpa lagi kita bersama dengan Pak Abdul MJ. Insyaallah. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini jauh-jauh dari Nagoya pergi kemari silaturahmi kepada saya di Hamamasu Shizuoka Ken. Ini memang bukan bukan kebetulan, memang kita ada janji-janjian. Jadi ini alhamdulillah Pak Abdul ya, untuk visa Indonesia Jisusi, Kensusi dan sekolah sudah dibuka berapa hari yang lalu Pak ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, yang lama kita tunggu-tunggu ya, yang ingin ke Jepang. Jadi ini ingin saya sampaikan lagi dan lagi, pernah dalam YouTube saya ataupun di Facebook saya tentang anak-anak yang mau mengikuti magang Kensusi ataupun yang mau Tokitegino untuk Hamamasu ya, diberi kuasa oleh Pak Abdul MJ dengan saya, dan hubungi saya saja di Masjid Hamamasu ataupun di Halamat Al-Hakim Halamat di nomor telepon saya 0 untuk Indonesia plus 81 8043001957 dengan Pak Haji ya di Hamamasu ataupun di separuh Jepang, insya Allah kita ada diketahui. Jadi ada Pak Abdul, ada yang ditanyakan oleh beberapa teman-teman kita, anak-anak kita yang ada di sini tentang Tokitegino. Jadi kalau kita sampaikan, kita jelaskan di sini tidak memadai Pak ya. Jadi bagaimana bisa dihubungi saya, karena Pak Abdul pun terlalu sibuk. Jadi intinya dipermudah. Jadi apalagi kalau mereka itu sudah pernah di sini, kerja sini, dan perusahaannya tidak tahu bagaimana ngurusnya. Yang penting dia itu ingat nomor telepon sacunya. Betul. Jadi bisa kita ajarin ya gitu. Jadi coba ditambahkan sedikit Pak Abdul. Jadi kalau misalnya anaknya pernah di Jepang, ya, pernah kerja di katakanlah operator mesin, ya, karena rata-rata operator mesin itu bisa masuk ke Tokitegino, ingin balik, ya. Yang penting anaknya hubungi saconya, masih bisa ada kontak, itu lebih mudah. Mungkin saconya nggak tahu gimana ngurusnya, itu urusan saya nanti ngadapin saconya, caranya begini, ya, masuk dulu, ya, dapat persetujuan dari pemerintah Jepang bahwa perusahaan Anda bisa terima ya Tokitegino, karena itu awalnya dari situ, ya, itu aja, ya. Kalau sudah masuk dia dapat ID sama password dari pemerintah, ya, pemerintah Jepang, dinas perindustrian Jepang. Nah itu udah gampang kita urus. Paling urusnya 2 bulan bisa 3 bulan lah, ya. Proses semua udah di Jepang. Sekarang udah terbuka, jadi kita sudah bisa baca kapan bisa ke Jepang. Yang penting berkas sudah 100% bisa terima, berkas dari anaknya, berkas dari perusahaan udah di tangan saya. Paling lama 3 bulan karena sudah di sini. Jadi yang dimaksud dengan operator mesin termasuk sensi, betul, sama press juga. Iya. Sensi press. Iya. Masuk. Alhamdulillah. Jadi ini kalau misalnya kurang jelas karena kita di dalam YouTube kita ini maksudnya waktu yang terbatas. Jadi ingin ada tambahan? Ya. Jadi karena kita komunikasi mungkin agak susah, ya, terbatas. Pingin kenal siapa sih MJ Abdul, ya? Bener nggak di perusahaan kerjanya ngurus gitu? Bisa buka homepage. Jadi homepage saya bisa Anda buka, ya, MJ Japan, ya, .work, ya, kerja, ya, mjjapan.work. Nanti di Google pencarian Anda akan kelihatan nanti, ya, apa visi misi perusahaan kita semua keluar di sana. Jadi di sana bisa Anda daftar juga, ya, bisa daftar, masukin nama, ya, apa semua, ya, data-data Anda waktu Anda di Jepang. Nah di situ saya bisa ngecek, wah ini bisa.
Jadi udah dipermudah gitu. Lalu berkas untuk imigrasi apa aja Anda bisa tinggal download. Oh ini berkasnya gitu. Insyaallah. Udah dimudahkan semua gitu. Oke, alhamdulillah. Dengar ya saudara, jadi sekarang sudah dimudahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ingin ke Jepang lagi, mudah-mudahan semua cita-cita niat baiknya dikabulkan oleh Allah. Yang penting ini nasihat dari saya, yang sudah pernah ke Jepang ataupun belum pernah ke Jepang, kali ini pergi ke Jepang niat kita untuk dakwah, supaya rezekinya barokah ya. Keluar rumah nanti mau pergi, apalagi nih yang masih baru-baru ini ke Jepang, tetap ditanamkan akidah kalian, ya. Jangan nanti kalian kecewa tidak berhasil. Dan kerja di Jepang nih bukan enak yang seperti kita bayangkan. Kalau musim dingin, ya kan. Kalau musim panas. Jadi intinya niatnya karena Allah Ta'ala untuk dakwah dan jaga sholat, ya kan? Siapa bilang di perusahaan tidak bisa sholat? Intinya ini saya kasih tahu, kita tunjukkan dulu kerja kita berikan dulu kemauan kita kerja, baru kita minta. Jangan begitu masuk perusahaan, Saco, saya mau sholat, mau ini, jangan. Untuk sementara, sebulan, 2 bulan paling lama, tunjukkan kerja kita. Ini sistem kerja kita di Jepang. Saya udah 30 tahun gitu. Jadi kalau kita beri dulu, baru kita minta. Apa aja kita minta dikasih. Nah, jangan kita begitu datang, wah risau kita gimana sholat. Bisa, sholat di mana saja bisa, bukan kapan saja bisa. Ini caranya. Jangan nanti itu lagi dan lagi saya sampaikan, jangan mula-mula datang kita banyak minta, nggak tahu bagaimana perusahaan hasil kerja kita tunjukkan dulu kerja kita, kemauan kita. Wah ini anak ini bagus, ya kan? Apa yang kita minta dikasih. Lagi dan lagi dipersiapkan diri kita di sana, jaga kesehatan, tetap mental dan akidah kalian. Yang merokok usahakan sedikit kurangi rokok. Karena selama 3 tahun uang rokok kalian itu pulang-pulang bisa satu kereta. Saya udah kali-kali kan itu 3 tahun dikalikan 1 hari 350 yen. 3 tahun coba kalikan 30 tahun. Tahun depan sudah 600. Apa tuh? Rokok di Jepang. Tahun depan udah 600. Ingin saya sampaikan bagi anak-anak saya kaum muslimin, ya, di filter rokok itu dibuat dari apa, mau tahu? Dari darah babi. Ya kan? Tapi bagi orang merokok itu tidak peduli karena udah kecanduan. Bayangkan, makanya itu tadi, kalau kita tidak menjaga makanan dan minuman kita dari haram, maka itu tadi tidak ada keberkahan rezeki-rezeki kita, dan amal-amal ibadah kita, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi ini khususnya untuk yang mau datang ke Jepang, juga yang masih di Jepang. Lagi dan lagi, yang mau menyambung Tokyo Gino, waktunya jangan giri-giri. Ya, paling lambat 6 bulan udah persiapan. Jadi misalnya pun mau pulang bisa diatur. Yang penting sudah ada persetujuan, ada teken kontrak dengan perusahaan. Mau pulang bisa diatur gitu Pak Abdul ya. Betul. Dan mudah-mudahan kalau misalnya dengan Pak Abdul MJ, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa bawa istri. Nanti kita atur, nanti istrinya juga belajarkan bahasa Jepang di sana, bisa ikut nanti begitu Gino yang lainnya. Ini mohon maaf Pak Abdul, ini keletihan. Istilahnya dari ujung ke ujung tadi kelihatan, mohon maaf tidak buka maskernya ya. Demikianlah, mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan bisa menjadi nasihat dan harus diingat. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa di like, subscribe YouTube saya di channel Zulkifli Matondang tentang Tokyo Gino. Mau sekolah juga bahasa Jepang di Jepang, yang mau juga Kensosei, semuanya tentang Jepang, insya Allah ya.
Nah, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.